Halo guys, welcome to Career Corner CCO. Pagi ini tema kita yaitu teknik komputer. Kita sudah kedatangan tamu yang spesial banget, Kaprodi Teknik Komputer, Bapak M. Abrar Masril, MKom. Selamat pagi Pak Abrar. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Nih, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Pak sekarang? Kesibukan saat ini pertama karena awal perkuliahan ya, jadi mengurus KRS mahasiswa. Benar-benar. Kemudian sekarang semester ganjil juga mengurus kerja praktek mahasiswa. Oh, lagi ngurus kerja praktek mahasiswa ya Pak? Kemudian terakhir itu nilai akhir, tugas akhir mahasiswa yang mau sidang bulan Desember. Oh, sedang persiapan sidang juga berarti Iya. mahasiswa teknik komputer ya Pak. Oke, kira-kira sekarang sudah berapa angkatan nih Pak teknik komputer? Teknik komputer sekarang ada 8 angkatan, ya, mulai dari 2018 sampai 2025. Oke, udah 8 angkatan berarti ya Pak. Berarti sudah ada 3 mahasiswa yang lulus dan akan lulus lagi di Ya, Desember ini tiga ya Pak. angkatan yang sudah lulus Iya. dan mau 4 angkatan Desember 4 ini. angkatan. Ya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Pak. Kan kita tahu teknik komputer membahas tentang ya komputer ya kan Pak. Nah, apa nih kira-kira yang membedakan dengan teknik informasi sama teknik yang lainnya nih Pak? Oh gitu. Teknik komputer sendiri. Jadi komputer ini banyak cabang ilmu ya. Oh, benar. Oke. Salah satu pembeda teknik komputer dengan teknik informatika, salah satunya kalau teknik informatika itu lebih ke pengembangan software. Oh, softwarenya. Ya, jadi mereka itu nanti akan belajar software development, aplikasi teknologi, dan sistem infrastruktur, mulai dari teori sampai developmentnya. Beda dengan sistem informasi. Kalau sistem informasi ini lebih ke auditnya, audit sistem. Oh, audit sistemnya. Sedangkan dengan teknik komputer, Iya. teknik komputer ini lebih berfokus pada infrastruktur. Infrastruktur seperti apa Pak? Nah, boleh dijelaskan nggak Pak? Jadi infrastruktur ini kan terdiri dari hardware dan software. Oh, oke. Nanti pembelajarannya ada hardware komputer dan arsitekturnya. Kemudian juga belajar software development, terus infrastruktur sistem, ya. Bedanya dari yang dua prodi tadi, kita belajar dari teori, kemudian developmentnya sampai konfigurasinya. Nah, jadi selain Oke, keterkaitan, sampai menyusunnya gitu iya, maksud Bapak. saling keterkaitan gitu. Oke, berarti ini ilmu yang dua kombinasi, Iya, hardware sama software. software. Oke, ini berkaitan dengan pertanyaan kedua berarti nih Pak. Berarti kan teknik komputer itu mempelajari hardware dan softwarenya. Itu kombinasinya itu seperti apa Pak? Boleh nggak dijelaskan lebih gimana sih belajar yang tentang hardwarenya juga belajar tapi softwarenya juga belajar? Salah satu contoh kombinasinya mungkin sistem elektronika ya. Apa itu Pak? Sistem elektronika ini terdiri dari beberapa komponen inti ya, seperti microcontroller. Jadi microcontroller ini sebagai otaknya atau pusat kontrol semua sistem elektroniknya. Kemudian ada lagi sensor, kemudian rangkaian digitalnya, kemudian saling kombinasi ya dengan perangkat lunak. Oh iya gitu. Jadi tadi Bapak bahas tentang sensor. Apakah teknik komputer yang membuat sensor di pintu? Gitu nggak? Kalau kita masuk ke mall kan ada sensor tuh. Apakah itu bagian itu dari salah satu, pekerjaan teknik bagian komputer? teknik komputer. Jadi akibat kombinasi antara hardware dan software tadi menghasilkan produk seperti robotika, robot ya, kemudian sistem IoT. Kemudian yang lagi tren sekarang IoT yang dikombinasikan dengan AI. Menjadi sebuah perangkat cerdas gitu. Oke, oh gitu. Wow, bagus juga ya. Oke, ini berkaitan dengan tadi Bapak sudah bahas robot. Jadi saya juga ada pertanyaan tentang robot nih Pak. Kita kan punya lab robot ya Pak. Apa ya nama lab kita? Mekatronika. Mekatronika. Itu emang punya teknik komputer? Iya, khusus teknik komputer. Khusus teknik komputer. Itu ngapain aja sih Pak mahasiswa di lab itu? Kegiatan mahasiswa yang pertama udah jelas praktikum ya. Praktikum mata kuliah yang berhubungan dengan perangkat keras nantinya. Kemudian apabila mahasiswa ada proyek seperti kalau semester ganjil sekarang ada dasar robotika. Nah, nanti mahasiswa semester 7-nya akan buat robot proyeknya. Oh, emang bikin robot proyeknya Pak? Kemudian ada lagi mata kuliah
sistem tertanam semester Apa ini. itu? Jadi nanti mahasiswa akan membuat project di lab mekatronika tentang IoT gitu. Hasil outputnya apa ya Pak kalau boleh tahu IoT? Ya, kebetulan agak kurang ngerti nih Pak, boleh nggak Kalau disampaikan? IoT projectnya rencananya nanti ada mengenai kemaritiman dan pertanian bidang IoT-nya. Berarti membantu maritim dan pertanian. Ya. Jadi hasil outputnya itu gimana bikin alat yang bisa membantu dua bidang itu berarti Iya. ya Pak. Kalau robot sendiri tadi itu mereka emang ngebikin dari bentuk awalnya atau awalnya udah jadi terus gimana bikin bergeraknya atau gimana Pak? Kalau untuk robotika sebelum UTS ini mungkin teori dulu ya, teori Teori bagaimana dulu. merancang pergerakan sensor, aktuatornya. Kemudian setelah UTS nanti akan ada project tim gitu. Oh, berarti yang kalau bikin robot itu mereka nggak individu, mereka tim ya Iya, Pak? tim. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Tadi kita juga udah bahas tentang IoT dan AI. Apakah dua bidang ini juga menjadi fokus utama teknik komputer dalam belajar atau nanti karir mereka, Pak? Ya, sesuai dengan perkembangan zaman ini ya. Iya, benar banget. Jadi IoT dan AI ini sekarang memang lagi gencarnya perkembangannya ya. Apalagi tentang perangkat cerdas yang digunakan untuk menyelesaikan Masalah kita kan. ya masalah yang ada di masyarakat sekarang gitu. Jadi nanti teknik komputer itu direncanakan memang yang akan menjadi bagian pentingnya untuk mengembangkan itu ya Pengembangan Pak. software dan Oke. hardware. Apakah yang akan membuatnya Pak? Kemarin kan saya sempat berbicara nih sama Kaprodi SI Pak Pendo. Dia bilang kalau untuk membuat AI itu sebenarnya bukan pekerjaan SI gitu katanya kan, tapi lebih ke teknik komputernya yang bikin AI. Apakah nanti yang bikin AI itu sebenarnya teknik komputer Pak? Ya, jadi kan di teknik komputer ini kan kita fokus bidangnya embedded system tadi ya. Embedded system ini terdiri dari IoT atau robotika. Kemudian di teknik komputer ini kita juga belajar AI. Belajar AI, ngebuat AI artinya Pak? Ya, jadi membuat suatu sistem artificial intelligence yang akan ditanamkan ke perangkat robot atau IoT tadi. Gitu. Oh gitu, oke. Kemudian selain kan tadi Bapak udah bilang kalau mahasiswa teknik komputer akan mau dipersiapkan mampu bikin robot, AI, IoT. Ada nggak nih Pak persiapan lain tentang keterampilan apa saja yang akan dipersiapkan khususnya oleh Prodi sendiri untuk mahasiswa teknik komputer? Kalau untuk penambahan yang jelas yang pertama itu soft skill ya. Soft skill. Jadi mahasiswa ini perlu belajar komunikasi gitu. Komunikasi Iya. ya. Ini Jadi- sama banget kayak Pak Vendo kemarin. Apa nih tantangannya? Kayaknya soft skill deh. Berarti teknik komputer juga Iya. soft skill. Ya, di teknik komputer ada mata kuliah komunikasi skill. Nah, jadi nanti supaya mahasiswa bisa berkomunikasi nanti di dunia kerja. Oke, Kemudian soft skill lagi mungkin kerja sama tim gitu. kerja sama tim ya. Oke, jadi nggak kerja sama komputer dia aja gitu kan. Ya benar-benar. Oke, soft skillnya yang perlu ditambah berarti ya Pak. Kira-kira nih Pak, teknik komputer itu bidang industri apa aja yang paling dibutuhkan oleh teknik komputer? Untuk saat ini yang pertama itu pengembang back end, yaitu programmer ya. Kemudian pengembang front end yang desain web. Desain web ya. Kemudian arsitek jaringan. Yang merangkai jaringan maksudnya Iya, Pak? jaringan gedung. Ya. Itu juga perlu arsiteknya ya, maksudnya Iya. perlu dirancang gitu. Dirancang Satu juga. jaringan gedung itu. Oke, terus Kemudian arsitek IoT dan keamanannya. keamanannya juga bagian dari teknik komputer. Iya, dan kami ada belajar keamanan komputer. Gitu. Berarti tugas yang kayak mempertahankan adanya cybercrime dan lain-lain, keamanan data itu teknik komputer Iya. Pak? Oh gitu. Oke, berarti ini kalau gitu bisa dibilang bahwa semua industri butuh teknik komputer dong Iya. Pak? Ya kan, termasuk lembaga pemerintah pun kayaknya butuh teknik komputer, benar nggak Pak? Benar, karena kan untuk perkembangan teknologi saat ini software dan hardware itu semakin pesat kan, jadi sangat butuh teknik komputer gitu.
Iya benar banget ya Pak. Oh kemudian ini pertanyaan yang berkaitan dengan karirnya teknik komputer nih Pak. Apakah dari prodi sendiri atau dari kampus punya program-program yang membantu persiapan nanti jika mahasiswa teknik komputer itu lulus agar lebih cepat diserap industri atau kerja? Kebetulan teknik komputer ini ada kerjasama dengan beberapa mitra. Oh ya, iya, apa aja, yang Pak? sering kerjasama itu di magang ya dan Magang. MBKM. MBKM. Salah satu dua contoh aja ya. Yang pertama Infinite Learning. Nah di sini kami kerjasama di bagian magang, yaitu di bagian software development, mobile development, dan artificial intelligence. Kemudian ada lagi satu perusahaan yaitu Pundimas. Ini di bagian jaringan dan server. Gitu. Jadi Pundimas kerja sama Pundimas, tapi di bagian Magang. magangnya. Jadi nanti mahasiswa kita, khususnya ITEBA itu mereka magang di sana. Iya, magang di sana. Boleh nggak mereka memilih magang di tempat lain gitu Pak? Boleh. Atau ada standarnya nggak? Standar kalian itu harus magang di tempat yang seperti ini, khusus teknik komputer dan harus belajar yang ada teknik komputernya, atau boleh mereka pilih sesuka hati aja? Kalau untuk di prodi teknik komputer, magang itu harus sesuai dengan bidang keahlian, khususnya teknik komputer. Jadi untuk tempat magang boleh di bagian software, di bagian jaringan, atau otomasi industri gitu. Oh gitu. Jadi kalau mereka punya link yang lebih bagus mungkin boleh, tapi yang penting asal masih sesuai dengan Bidang keilmuan. bidangnya teknik komputer gitu ya Pak. Oke. Kemudian untuk peluang nih Pak, kita kan tahu kalau teknik komputer lagi dibutuhkan oleh semua industri. Kira-kira kita khususnya mahasiswa ITEBA ini kira-kira seberapa besar peluang mahasiswa lulusan teknik komputer ITEBA untuk dapat bekerja baik di nasional ataupun di lokal Pak, apalagi kita deket sama negara tetangga nih Pak. Oke, untuk peluang udah jelas sangat besar ya. Kenapa? Karena teknik komputer ini fokusnya tadi hardware dan software ya. Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi kebutuhan perusahaan juga sering jaringan gitu, software development, AI ya. Jadi peluangnya sangat besar untuk lulusan teknik komputer bekerja di perusahaan multinasional maupun multi internasional gitu. Karena peluangnya juga besar nih Pak, kira-kira ada nggak tantangan dalam khususnya sendiri mahasiswa teknik komputer dalam menghadapi dunia kerja, dan kalau ada kira-kira apa nih solusi atau sebagai persiapan agar menghadapi tantangan bagi mahasiswa itu Pak? Kalau untuk tantangan yang harus nanti dihadapi oleh mahasiswa, yang pertama harus menambah link ya atau network ke link ini kan susah nih Pak. Link itu kan kalau dia introvert susah dapat link Pak. Kan apakah kita ada menyediakan link itu, atau nanti mereka harus nyari sendiri, ataukah ada program-program yang mempertemukan banyak perusahaan sama mahasiswa kita, atau gimana nih? Itu kalau mempertemukan dengan perusahaan itu biasanya MBKM ya. Jadi untuk mahasiswa yang introvert pun nanti kan dapat link ya. Karena di MBKM itu kan bukan hanya mahasiswa ITEBA ya, tapi semua mahasiswa yang ada di Indonesia. Untuk mengatasi yang introvert tadi ya. Iya benar, karena kan tadi kelemahan dari teknik komputer adalah mahasiswanya itu harus mampu lebih belajar lagi komunikasi dan bekerja tim nih. Nah kalau mereka kurang dibantu dalam membangun networknya, agak susah nanti mereka ketika sudah terjun ke lapangan kerja ya kan Pak. Walaupun nilainya tinggi, nanti nggak punya networking, susah juga ya, mereka. Itu salah satunya tadi MBKM. MBKM ya Pak. Jadi kita mempersiapkan dengan adanya MBKM ini. Oke. Ada nggak nih Pak contoh, bukan contoh lah ya, salah satu mungkin boleh Bapak cerita mahasiswa yang sudah lulus dan sudah bekerja di perusahaan yang mungkin sedikit membanggakan kita, ada nggak nih Pak? Angkatan 19, Kevin Anthony, dia sekarang kepala IT di PT Shipyard. Di mana itu Pak? Di Sekupang dekat sini. Oh iya, itu industri apa Pak?
perkapalan, tapi dia Perkapalan. di bagian IT-nya, kepala IT-nya. Dia kepala IT-nya, berarti dia yang mengatur seluruh jaringan-jaringan di sana atau Iya, tentang mengatur semua tim IT-nya. tim IT-nya. Wah, itu keren banget kan, Iya, Pak? Itu keren. keren banget kan bagi lulusan salah satu lulusan ITB yang sudah mampu menjadi kepala salah satu industri perkapalan ya kan Pak. Ini mungkin bisa bisa jadi salah satu networking mungkin untuk adik-adiknya nanti kalau ingin bekerja mungkin bisa hubungi siapa tadi namanya Pak? Kevin Anthony. Kevin Anthony. Mungkin boleh nanti kita undang mahasiswa-mahasiswa yang sudah bekerja ya Pak di podcast ini. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Boleh ya kan Ya. Pak? Oke. Terima kasih Pak. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apa pesan untuk calon mahasiswa ataupun anak-anak yang masih SMK, SMA ataupun MAN yang ingin menjadi punya jurusan teknik komputer sebagai peluang masa depan ataupun karir mereka di masa depan Pak? Kalau kalian tertarik dengan perkembangan teknologi, kemudian membuat sesuatu tentang teknologi, dan mengikuti perkembangan hardware dan software ke depannya yang sangat pesat, bergabunglah di teknik komputer. Oke, bergabunglah di teknik komputer khususnya ITB ya Iya, Pak. Jadi jangan jurusan lain nih. Apalagi kalau mau dapat link Kevin tadi abang kita Pak Kevin, nah boleh join di teknik komputer ITB. Nanti akan ketemu sama Kaprodi kita Bapak Abrar yang akan mempelajari semua tentang hardware software. Teman-teman akan belajar dengan Pak Abrar serta timnya ya Iya, kan Pak, dan dosen-dosen yang luar biasa lainnya. Oke teman-teman, mungkin sekian. Terima kasih banyak Pak Abrar karena sudah bersedia hadir di podcast saya kali ini. Makasih sudah meluangkan waktu Bapak yang sangat sibuk tadi ya. Oke teman-teman, sekian CCO kita pada pagi hari ini. Saya tutup. See you di CCO selanjutnya. Bye-bye. Bye.